Shalom Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Begini firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Saudara, kalau sekilas dilihat, ayat ini tampaknya seolah-olah menjanjikan bahwa jika kita memberi kepada Tuhan, kita akan menerima berkat yang melimpah. Namun sebenarnya saudara, ayat ini tidak mengajarkan prinsip tersebut. Nah, kita tidak seharusnya memperlakukan Tuhan seperti berhala. Banyak orang memberikan sesajen yang sedikit nilainya kepada berhala mereka, berharap mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar dalam bentuk uang, harta, atau keberhasilan. Nah saudara, jika kita memperlakukan Tuhan dengan cara yang sama, apa bedanya kita dengan penyembah berhala? Sebenarnya jika kita bersikap demikian, yang kita utamakan dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Nah, Amsal 3 tadi mengatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mendapat keberhasilan, setiap kali kita berprestasi, setiap kali kita sukses, ingat Tuhan dulu. Nah, ini refleks yang harus kita bangun. Ingat, semua yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan. Nah, kok bisa? Kan saya kerja sendiri. Saudara, kita harus tahu bahwa siapa sih yang memberikan kita kecerdasan? Siapa sih yang memberikan kita kemampuan berpikir, memberikan kita kesempatan? Siapa sih yang memberikan kita koneksi? Siapa yang memberikan kita kesehatan? Dan lagi pula, langit, bumi, dan segala isinya semuanya milik Tuhan. Jadi saudara, apapun yang kita cari, yang kita temukan di langit dan bumi ini, semuanya milik Tuhan. Nah, dikatakan lumbung-lumbungmu di sini, artinya lumbungnya ini banyak. Nah, ayat ini sebetulnya diberikan kepada siapa sih? Begini Bapak Saudara, orang itu ketika memberi, ketika uangnya masih sedikit, memberi kepada Tuhan, memberi sedikit itu mungkin lebih mudah. Nah, kalau dia tambah kaya, tambah banyak lumbung-lumbungnya, dia mulai berpikir, kok memberinya makin banyak ya? Tapi hartaku kalau habis bagaimana? Nah, ini dia saudara, punya banyak lumbung yang dipikirkan kemudian cuman aku, dan aku. Uang, dan uang. Nah, menambah kekayaan sebanyak-banyaknya. Nah, orang-orang yang semakin banyak hartanya, pikirannya semakin terpusat pada dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan berkata bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Tapi ada orang yang semakin banyak harta, ia memberi kepada Tuhan, sudah tidak pakai mikir lagi. Pokoknya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, inilah refleks yang Tuhan mau kita bangun. Setiap kali kita diberkati, setiap kali kita berprestasi, setiap kali kita punya penghasilan, ingat Tuhan dulu. Akui Tuhan dulu. Kita tidak perlu khawatir bahwa harta kita akan berkurang dan lain sebagainya. Untuk Tuhan, kita harus belajar mengasihi dan memberi dengan totalitas, agar hati kita jangan sampai terikat pada keakuan, kekayaan, atau harta benda duniawi. Jadi ayat ini bukan mendukung pemikiran bahwa kalau kita memberi kepada Tuhan, Tuhan akan kasih lebih banyak. Kita sudah terima sangat banyak dari Tuhan. Saatnya kita belajar memberi kepada Tuhan tanpa perhitungan. Karena itu saudara, mari
kita membangun bersama-sama refleks mulut kita memuji Tuhan, refleks hati kita mengingat Tuhan setiap kali kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.